percakapan yang kita dominasi karena kita yang berbicara terus. Dan bahkan tanpa sadar kita memberi nasihat kepada Tuhan, menganjurkan supaya Tuhan berbuat begini dan begitu. Apakah ini bukan mengulangi kesalahan Simon Petrus? Kita merasa diri kita pandai, berhikmat, sehingga menasihati Yesus, menasihati Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk melihat kehidupan Simon Petrus. Kali ini saya akan membaca dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Oleh karena sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan ini, juga dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kami, bahkan Tuhan yang sesungguhnya sedang terus membawa kami kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Apabila kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, berilah kami pengertian, berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memegangi firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia, supaya Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 23. Yang dituliskan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa masa kerja Tuhan kita tidak panjang, sekitar 3 sampai 3,5 tahun. Dan oleh karena itu Yesus memilih strategi untuk memilih murid sebagai strategi yang utama. Dan karena itulah Yesus mencari beberapa orang yang bersedia untuk mengikuti dirinya. Yesus sudah akan menjadi hamba Tuhan yang menderita. Ia akan dikorbankan sebagai anak domba Allah. Dan dengan demikian ia akan menjadi pabrik keselamatan, pabrik pengampunan dosa dan keselamatan. Dan tidak ada pabrik yang jalan-jalan. Karena itu pabrik membutuhkan distributor, membutuhkan agen-agen. Dan Yesus sebagai pabrik keselamatan membutuhkan juga distributor, agen-agen keselamatan. Dan itulah yang dipersiapkan oleh Yesus, yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya diundang pertama kali untuk tinggal bersama dengan dia. "Marilah dan lihatlah." Kata Bilhal ini berlangsung sekitar 4 bulan. Dan panggilan yang kedua, yaitu "Mari ikutlah aku," ini berlangsung sekitar 10 bulan. Murid-murid diundang untuk berjalan bersama dengan guru, atau lebih tepat berjalan di belakang guru. Dan bila tahap kedua ini berlanjut dengan "Mari besertalah denganku," tahap yang berlangsung sekitar 20 bulan. Murid-murid dipersiapkan untuk juga melakukan pekerjaan guru, diutus memberitakan Injil, juga untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan, dan sekaligus pada bagian yang terakhir, Yesus akan mewariskan tugasnya, pekerjaannya kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus butuh murid-muridnya mengerti 2 hal. Yang pertama adalah siapa dirinya, dan yang kedua adalah apa yang ditugaskan Allah dalam kehidupannya di dunia ini. Dan kita melihat hal ini. Yesus dengan sengaja berjalan ke utara terus, melewati daerah Herodes Antipas, Galilea. Yesus masih ke utara, ke timur laut, dan Yesus tiba ke daerah yang disebut dengan nama Kaisaria Filipi. Sesungguhnya inilah daerah paling utara yang ada dalam peta lama kerajaan Israel. Bila disebut dari Dan sampai Berseba, Dan adalah bagian yang paling utara, dan di wilayah suku Dan inilah Kaisaria Filipi. Sedangkan Berseba adalah kota paling selatan dalam peta kuno kerajaan Israel. Kaisaria Filipi terletak sekitar 25 mil di sebelah timur Danau Galilea. Kota Kaisaria Filipi ini terdiri dari orang-orang bukan Yahudi,
yang menjadi penduduknya, dan Yesus sengaja berjalan ke sana untuk menghindari orang banyak yang mengikuti dia untuk mendengar pengajarannya, maupun para utusan pemimpin agama, Mahkamah Agung, Mahkamah Sanhedrin, yang selalu memata-matai dirinya. Oleh karena Yesus ingin untuk bersama dengan murid-muridnya secara khusus. Katakanlah Yesus pergi ke Kaisaria Filipi ini untuk semacam retreat. Yesus ingin memastikan seberapa sesungguhnya pengenalan murid-murid atas dirinya. Oleh karena itulah di daerah Kaisaria Filipi, di tempat yang paling utara dari wilayah kuno Israel ini, Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan mari kita pertegas sedikit. Yesus bertanya, siapakah aku ini? Justru dengan memilih panggung, dengan memilih tempat di Kaisaria Filipi. Apa istimewanya Kaisaria Filipi? Yang pertama adalah Kaisaria Filipi penuh dengan aroma, nuansa, suasana penyembahan dewa Baal Syria. Di sekitar Kaisaria Filipi ada sekitar 14 kuil untuk Baal Syria. Satu itu. Yang kedua adalah di Kaisaria Filipi ada gunung, bukit, yang di bawahnya ada sebuah gua yang lebar, dan gua ini memiliki mata air, dan itulah yang dianggap sebagai tempat kelahiran Dewa Pan. Dewa Pan adalah dewa alam semesta dalam mitologi legenda Yunani. Karena itu nama asli Kaisaria Filipi, nama lama Kaisaria Filipi adalah Panias. Panias yang berkaitan dengan Dewa Pan. Panias seringkali juga disebut dengan Banias. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah kuil-kuil Baal Syria. Yang kedua adalah tempat kelahiran Dewa Pan, mata air yang dianggap juga sebagai sumber dari air sungai Yordan. Yang ketiga, di Kaisaria Filipi ada sebuah kuil yang terbuat dari marmer putih yang dibuat oleh Raja Herodes Agung untuk menyembah Kaisar Agustus sebagai dewa. Dan kuil marmer putih ini pada tahun-tahun berikutnya, ketika kemudian dikuasai oleh anak Herodes Agung, yaitu Filipus, kota dan sekaligus kuil ini diperbaiki, dan nama kota Panias kemudian diubah menjadi Kaisaria, yang berarti untuk kaisar. Karena ada beberapa kota yang dipersembahkan kepada kaisar, kota Panias ini ditambahkan dengan Kaisaria Filipi. Kata Filipi sebetulnya adalah bentuk Filipus dalam bahasa Latin. Kaisaria milik Filipus. Di tempat yang penuh dengan aroma penyembahan berhala, Dewa Pan dan Baal, serta penyembahan kaisar sebagai dewa. Yesus seorang guru muda miskin dengan 12 muridnya bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Nabi Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari antara nabi-nabi. Disebut Elia dan Yeremia adalah dua tokoh yang dinubuatkan. Elia maupun diyakini Yeremia akan datang kembali pada saat Mesias muncul. Yesus, rabi muda dari Nazaret, disamakan dengan Elia
dan Yeremia disebut sebagai nabi. Bukankah itu sebuah penghargaan yang besar? Tetapi agaknya Yesus masih belum puas. Oleh karena dia kemudian bertanya, tetapi apa katamu? Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Kata anak manusia bisa diartikan yang pertama, ya manusia. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Bisa juga dikatakan, menurut kamu siapakah aku itu? Tetapi kata anak manusia juga bisa berarti sesuatu yang istimewa, yaitu bila mengacu kepada Daniel 7 ayat yang ke-13. Seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usia dan kepadanya diberikan kuasa. Allah memberi kuasa kepada yang diberi nama anak manusia. Itulah yang kemudian juga disebut sebagai Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada murid-muridnya yang sudah mengikuti kira-kira 20 bulan, Yesus bertanya, berdasarkan apa yang kamu lihat padaku, berdasarkan apa yang kamu dengar pengajaranku, berdasarkan apa yang kamu ikuti, apa yang aku lakukan, mengajar, membuat mujizat, mengusir setan-setan yang merasuki orang. Apa katamu, siapa aku ini? Dan Simon Petrus kemudian menjawab, engkau adalah Mesias. Versi Markus 8 ayat 29. Engkau Mesias dari Allah, versi Lukas ayat 20. Dan yang saya bacakan tadi dari Matius pasal 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus menyebut paling lengkap di dalam Matius 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Walaupun mungkin pemahaman Simon Petrus juga rekan-rekannya, Mesias dalam pemahaman seperti orang-orang Yahudi, seorang tokoh yang akan menjadi raja, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dan sekaligus akan membawa bangsa Israel kembali naik daun, jaya, melewati bangsa-bangsa lain. Mesias yang akan menang, Mesias yang jaya, Mesias yang akan hidup kekal. Tetapi walaupun Simon Petrus dan rekan-rekannya belum sampai kepada pemahaman yang seharusnya, apa yang dikatakan Simon Petrus benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus kemudian berkata kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Mungkin ada yang sedikit bingung dengan Simon itu bin Yohanes atau Simon itu bin Yunus. Kata Simon bin Yunus, kata aslinya adalah Simon bar Yona. Dan ada yang mengatakan Yona yang kemudian diterjemahkan Yunus adalah bentuk pendek dari Yohanes, Yohanan. Apapun itu, yang penting adalah Simon, engkau berbahagia oleh karena bukan engkau yang menemukan kebenaran ini, tetapi Bapa-Ku yang di surga yang mewahyukannya, yang memberikan pewahyuan kepadamu. Dan Yesus melanjutkan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini
akan terlepas di surga. Simon disebut engkau adalah Petrus. Kalau kita mengingat sebelumnya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-42, mungkin itu pertemuan pertama Simon dengan Yesus. Yesus berkata kepada Simon, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Simon itu nama Ibrani, Kefas itu nama Aram, dan Petrus itu nama Yunani. Kebanyakan orang-orang pada saat itu memiliki paling tidak dua nama. Apakah itu nama Ibrani dan Aram, ataukah nama Ibrani atau Aram dan nama Yunani? Pada saat pertemuan pertama, Yohanes 1 ayat 42, Petrus disebut, engkau akan dinamai Kefas atau Petrus. Dan dalam Matius 16, sekarang sesudah pengakuan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sekarang Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Bukan lagi engkau akan dinamai Petrus. Engkau adalah Petrus. Supaya kita menemukan kebenarannya, izinkan saya memperjelas. Kata-kata Yesus kepada Simon Petrus, kalau boleh dijelaskan, dikatakan demikian, engkau adalah Petros. Petros itu Petrus, batu atau gumpalan batu karang. Dan di atas batu karang ini, kata batu karang ini bukan Petrus, bukan Petros, tetapi Petra. Engkau adalah Petros, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan itu? Apalagi kalau dilanjutkan dengan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah jemaat Kristus itu akan didirikan di atas Petrus? Ataukah jemaat Kristus ini akan didirikan di atas pengakuan Petrus? Ataukah jemaat Kristus akan didirikan di atas dasar yang lain? Mari kita mencoba untuk mencari bantuan dengan membandingkan dari beberapa ayat yang lain, supaya kita menemukan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus tidak mengatakan di atas Petrus, di atas Petros, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan di atas Petrus atau Petros, tetapi di atas Petra. Di atas batu karang, di atas batu. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20 disebutkan di sana, jemaat Kristus itu akan yang dibangun di atas dasar, dan yang menjadi dasar adalah para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kerajaan Allah salah satunya digambarkan sebagai bangunan rumah rohani. Dan pondasinya, kita lebih mengenal pondasi, dan pondasi itu dibuat berdasarkan patokan batu penjuru, batu yang dipasang pada bagian sudut bangunan, sudut pondasi. Pondasi gereja adalah Yesus Kristus sendiri, dan di atas Yesus Kristus berdirilah batu-batu pertama, yaitu para rasul dan para nabi, baru kemudian anggota jemaat yang lain. Mari kita gabungkan dengan 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5.
Dan datanglah kepada batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya berhenti di sini. Yang disebutkan sebagai batu hidup yang kepadanya orang-orang harus datang adalah Yesus sendiri. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi yang dihormat di hadapan Allah. Batu penjuru yang kita lebih mudah memahami sebagai batu fondasi. Di atas dasar batu penjuru fondasi Yesus Kristus inilah para rasul dan para nabi yang mula-mula bertumpu. Dan kemudian di atasnya adalah orang-orang percaya yang disebut sebagai batu hidup, batu bata hidup, membentuk rumah rohani, bangunan rohani, kerajaan Allah. Jadi agaknya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengatakan di atas batu karang ini adalah di atas orang-orang percaya yang dimulai dengan Petrus yang memberikan pengakuannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus dan para rasul yang mula-mula mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka berdiri di atas dasar pondasi Kristus. Merekalah yang pertama-tama bertumpu di atas dasar batu hidup Kristus. Dan di atas para rasul dan para nabi bertumpulah para orang-orang percaya yang bersama-sama dengan Petrus mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias, Tuhan, dan Juru Selamat. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada Petrus dikatakan bahwa engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jikalau engkau menutup atau jikalau engkau membuka, tidak ada lagi yang bisa membuka dan menutup. Kata yang dipakai sesungguhnya adalah kata mengikat dan melepaskan. Kata mengikat itu berarti melarang, dan kata melepaskan itu berarti mengizinkan. Simon bersama dengan rekan-rekannya diberi kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga. Simon dapat mengikat, melarang orang masuk, yaitu bila tetap hidup dalam dosa, dan bisa membuka, mengizinkan, melepaskan bila orang-orang mengaku dosa dan percaya kepada Yesus. Dan realitanya pada hari raya Pentakosta, Simon membuka pintu surga, melepas pintu surga dengan membawa 3.000 orang menjadi percaya pengikut Kristus. Demikian juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Simon Petrus nantinya akan membawa Cornelius, perwira pasukan Italia, bersama dengan keluarganya, sanak famili, teman-temannya, orang-orang bukan Yahudi. Simon Petrus pun membuka pintu surga untuk Cornelius dan teman-temannya dan membaptiskan mereka. Pintu kerajaan surga dibuka untuk orang-orang bukan Yahudi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simon mestinya berbahagia oleh karena ia mendapatkan anugerah Tuhan, pewahyuan, pengertian, sehingga dapat mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dengan jawaban Simon Petrus yang juga mewakili teman-temannya, Yesus sudah menemukan
jawaban pertama dari apa yang menjadi materi pengajarannya, yaitu murid-muridnya sudah mengenali siapa dirinya, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat dunia. Dan karena itu Yesus segera melanjutkan pelajaran yang pertama bahwa dirinya adalah Mesias dengan pelajaran yang kedua, apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. Dan ini merupakan pelajaran yang sulit. Oleh karena apa yang ditugaskan Bapa bukan supaya Yesus menjadi Mesias yang menang, Mesias yang jaya, Mesias yang kekal, seperti keyakinan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi yang ditugaskan Bapa dalam kehadiran Yesus di bumi pada saat itu adalah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan dunia. Yang menjadi tujuan Yesus datang pada saat itu adalah menggenapi nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Ia akan menderita, bahkan ia akan wafat, tetapi ia kemudian akan bangkit. Dan itulah yang kemudian disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dia akan menderita di mana? Di Yerusalem, kota suci itu. Siapa yang akan membuat ia menderita? Disebutkan dengan lengkap para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Berarti itu adalah Mahkamah Sanhedrin yang sepertiga terdiri dari tua-tua, orang awam yang dituakan, sepertiga terdiri dari imam-imam kepala, sebagian adalah orang-orang Saduki, dan sepertiga lagi adalah ahli-ahli Taurat, dan itu berarti juga orang-orang Farisi. Mahkamah agama yang akan membawa penderitaan bagi Yesus dan membunuh Yesus di Yerusalem. Tetapi Yesus sudah menyatakan itu bukan akhir. Oleh karena sesudah dibunuh, wafat, Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebuah pelajaran yang sulit dan sekaligus agaknya menimbulkan tanda tanya besar, mengagetkan para murid, termasuk Simon Petrus. Betapa tidak mengagetkan karena Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, tetapi dia mengatakan dia akan menderita dan dibunuh. Bagaimana ini Mesias kok mati? Dan dalam ketidakmengertian inilah Simon Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dengan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Simon Petrus mungkin berpikir, kalau Yesus sudah mengerti bahwa itu akan terjadi di Yerusalem, kalau Yesus sudah mengerti bahwa yang akan menangkap, menyiksa, dan membunuh adalah Mahkamah Sanhedrin, mengapa harus ke Yerusalem? Bukankah tidak usah ke Yerusalem? Penderitaan dan kematian itu bisa dihindarkan. Mengapa Yesus justru akan menerima saja? Tetapi yang kedua, bisa jadi Simon sesungguhnya sesudah dia menerima pujian dari Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon Bar-Yona. Oleh karena bukan engkau, bukan manusia, bukan pikiranmu yang membuat engkau dapat mengatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi karena engkau mendapatkan wahyu Allah.
Simon mendapatkan wahyu Allah, lebih-lebih dikatakan, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Pujian Yesus kepada Simon Petrus bisa jadi membuat Simon Petrus bukan hanya berbahagia dan berbangga, tetapi melampaui bahagia dan bangga. Dia bisa jadi kemudian merasa bahwa pikirannya itu cemerlang, pendapatnya itu bagus, oleh karena Allah memberi pewahyuan kepadanya. Ketika dia mendengar kata-kata Yesus yang ia tangkap sebagai sebuah kesalahan yang fatal, bagaimana Mesias akan menderita dan mati? Tidak mungkin. Simon kemudian terdorong untuk mengoreksi Yesus, dan dia menarik Yesus mungkin dengan maksud supaya bisa berbicara berdua lalu menegur Yesus. Mungkin ini maksud baik Simon supaya Yesus tidak menderita, tetapi Simon melewati batas. Oleh karena ia murid yang mestinya menerima pengajaran guru, mendengarkan, dan bila dia tidak mengerti adalah bagiannya untuk bertanya. Mungkin Simon bisa berkata bahwa bukankah Tuhan bertanya? Oh ya, bagian yang pertama, menurut katamu, menurut pendapatmu, siapakah aku ini? Tetapi pada kali yang kedua, Yesus tidak sedang bertanya. Ia sedang mengajar, ia sedang memberitahu, ia sedang memberikan pernyataan. Kalau boleh disebut juga nubuatan pendek. Aku akan menderita dan dibunuh oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus tidak sedang bertanya kepada Simon Petrus maupun murid-muridnya. Seharusnya lah Simon Petrus mendengarkan. Dan kalau dia tidak mengerti, bertanya, bukan menyalahkan Yesus seolah-olah Yesus mengucapkan hal yang salah, seolah-olah Yesus bertindak bodoh. Dan Simon menjadi pihak yang pandai dan benar, sehingga dia berani untuk menegur. Siapa Simon? Murid. Bagaimana mungkin murid menegur gurunya? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan reaksi Yesus pada saat itu mungkin juga reaksi yang sangat mengejutkan Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Oleh karena Yesus segera berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iblis, kata yang dipakai sebetulnya adalah Satan, setan, musuh lawan. Yesus bisa jadi berkata kepada Simon, menyingkirlah ke belakangku, lawanku. Engkau batu sandungan bagiku, karena engkau tidak berpikir menurut pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Simon sudah memakai pikirannya sendiri, bukan dalam pewahyuan Allah. Dan dia sudah tidak di belakang Yesus. Dia sudah menghadang di depan Yesus. Dia mau menjadi penghalang Yesus. Dia batu sandungan bagi Yesus. Karena itu Yesus berkata, menyingkirlah ke belakangku, hai iblis, hai Satan, hai lawanku. Kalau Simon Petrus tetap memegangi pendapatnya, ia adalah lawan Yesus. Ia bukan lagi berada di pihak Allah, ia ada di pihak iblis. Oleh karena Yesus ini sangat marah karena kata-kata Simon Petrus yang sepertinya bersimpati, memberikan nasihat supaya Yesus jangan mengalami yang buruk.
menggemakan kembali suara pencobaan setan iblis di padang gurun yang mengajak Yesus untuk melihat kepada dirinya lapar 40 hari 40 malam berpuasa. Lihatlah kelaparanmu dan ubahlah batu menjadi roti. Yesus diajak untuk melihat dirinya, memakai kuasanya untuk kepentingannya. Jatuhkanlah dirimu dari tebing ini, maka orang akan menyambut mengeluh-elukan engkau. Bukankah firman Tuhan, Mazmur 91 mengatakan, malaikatnya akan diutus untuk menatang kakimu. Sujudlah menyembah aku, maka seluruh kerajaan itu akan kuberikan kepadamu. Pencobaan iblis adalah mencoba memalingkan Yesus dari Bapanya, membuat Yesus tidak taat kepada Bapanya dengan cara melihat kepada dirinya lapar, melihat kepada bayang-bayang kemegahan kebesaran yang bisa didapat. Kerajaan dunia akan diberikan kepada Yesus. Dan sekarang Simon Petrus menggemakan kembali. Mengapa harus menderita, Guru? Lebih baik penderitaan itu dihindari. Tetapi menghindari penderitaan berarti sesungguhnya tidak mentaati Bapa. Dan inilah yang membuat Yesus bereaksi keras. Oleh karena Simon Petrus, muridnya, orang yang dekat dengan dirinya, sahabatnya, justru sedang menggoyahkan keyakinannya dan sekaligus ketaatannya kepada Bapa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam kehidupan ibu bapak, saudara-saudari mendapatkan seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus? Berbahagialah engkau Simon, oleh karena Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Pernahkah ibu bapak saudara-saudari mendapatkan dari Tuhan? Apakah itu pewahyuan? Itu berupa sebuah pikiran atau kesan atau ide yang muncul dalam hati, dalam pikiran, dan itu memang sesuatu yang dibutuhkan, baik untuk diri kita, pekerjaan kita, maupun mungkin untuk urusan komunitas gereja. Kita diberi pikiran, kita diberi ide yang brilian, dan itu membuat orang kemudian mengiyakan, membuat orang kemudian kagum dengan pikiran yang kita sodorkan, jalan keluar alternatif yang kita paparkan. Pernah mengalami situasi seperti itu? Kita mendapatkan pewahyuan Tuhan dan kita seperti mendapatkan pengakuan, pujian, penghargaan. Pertanyaannya adalah, jika itu pernah terjadi, apa akibat selanjutnya? Adakah itu tidak membuat kita menjadi seperti Simon Petrus yang kemudian merasa bahwa kita ini punya hikmat? Pikiran Allah ada dalam pikiran kita, sehingga tidak dengan bertanya kepada Allah, tidak membawa di dalam doa, kita kemudian mengungkapkannya seolah-olah pikiran kita sama dengan pikiran Allah. Apakah apa yang semula merupakan sesuatu yang baik, indah, berharga dari Allah, kemudian justru menyebabkan kita tinggi hati? Tanpa sadar kita sebetulnya melewati batas dari bersyukur, berbahagia, berbangga. Kita menjadi sombong dan mengandalkan pikiran kita seolah-olah pikiran kita brilian dan kita kemudian jatuh. Saya berharap ibu bapak saudara-saudari tidak pernah mengalami yang seperti itu. Ibu bapak tetap rendah hati sekalipun menerima pewahyuan demi pewahyuan, mendapatkan pikiran Tuhan, ide pengertian
yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Karena kita, ibu bapak, saudara-saudari, menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan bukan merasa kita bisa berbuat di luar Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kemudian membawa kita kepada sebuah perenungan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah dalam relasi kita dengan Tuhan, kita ini menempatkan diri sebagai murid Tuhan yang bersedia membuka hati, pikiran, diajar. Dan kalaupun kita belum mengerti, kita bisa bertanya dan bahkan bertanya. Ataukah dalam relasi kita dengan Tuhan mungkin muncul dalam bentuk doa-doa kita. Kita jarang sekali memberi waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita jarang sekali membuka diri dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Doa-doa kita justru seringkali berisi percakapan yang kita dominasi karena kita yang berbicara terus. Dan bahkan tanpa sadar kita memberi nasihat kepada Tuhan, menganjurkan supaya Tuhan berbuat begini dan begitu. Apakah ini bukan mengulangi kesalahan Simon Petrus? Kita merasa diri kita pandai, berhikmat, sehingga menasihati Yesus, menasihati Allah. Siapa dapat menasihati Allah? Dan mari kita belajar untuk bersama dengan murid-murid menerima pengajaran Yesus yang sesungguhnya juga diperagakan dalam diri Yesus. Walaupun apa yang dinyatakan, dikatakan akan terjadi dengan hidup kita itu pahit, penderitaan, sesuatu yang sesungguhnya kita tidak mau terima. Tetapi bila Tuhan menyatakannya, Tuhan akan mempersiapkan kita untuk dapat menanggungnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berusaha untuk menjadi murid yang bersedia untuk mendengar dan mendengar, belajar dan belajar, untuk menjadi murid yang menyatakan apa yang memang Tuhan nyatakan, menyampaikan apa yang memang Tuhan suruh menyampaikannya. Oleh karena betapa kecilnya dan betapa terbatasnya pikiran kita, kita butuh untuk mengerti pikiran Tuhan. Secara gerejawi, izinkan saya berbicara, mungkin ada banyak yang tidak setuju. Gereja-gereja tertentu mengagungkan ajaran dari tokoh-tokoh tertentu. Mungkin ada yang mengagungkan pikiran Martin Luther. Mungkin ada yang mengagungkan pikiran Johannes Calvin. Mungkin ada yang lain. Tetapi bukankah Martin Luther dan Calvin menyebabkan kebangunan rohani justru karena membaca Alkitab? Mereka dibukakan kebenaran firman Tuhan dan kemudian mereka menyampaikannya. Kita tidak hanya membaca Alkitab untuk menemukan ajaran Martin Luther. Kita tidak hanya membaca Alkitab untuk menemukan ajaran Johannes Calvin. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain yang sudah mendapatkan pewahyuan sehingga mereka mengungkapkannya kepada kita. Tetapi pikiran Martin Luther, pikiran Johannes Calvin, pikiran siapapun tidak sebesar Alkitab, tidak sebesar pikiran Allah yang mesti kita pelajari, yang mesti kita terima, yang mesti kita pegangi. Bukan cuma pikiran Martin Luther, bukan cuma ajaran Calvin, tetapi ajaran Alkitab, pikiran Tuhan. Apakah kita bersedia untuk mempelajari pikiran Tuhan? Apakah kita bersedia untuk mendengar seluruh berita
firman Tuhan? Ataukah kita memegangi dogma dan doktrin gereja kita? Dan dengan demikian kita membatasi isi Alkitab kita. Kiranya tidak demikian. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk semakin terus menjadi murid yang belajar, karena belajar tidak akan pernah selesai. Kita terus dalam tahap belajar, tetapi sekaligus kita ditugasi untuk menyampaikan, untuk mengajar, untuk memberitakan apa yang dinyatakan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita sampaikan. Betapapun mungkin itu membawa resiko, hal yang tidak enak, hal yang mungkin juga menghantam diri kita sendiri. Kita perlu taat. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.